Halo bonek dan bonita, selamat datang di channel Bajul Ijo TV. Tempatnya informasi yang membahas semua tentang Persebaya Surabaya. Berikut ini beberapa topik yang akan kita bahas. Edu Perez benahi finishing Persebaya Surabaya jelang hadapi Bali United di Super League. Ketajaman Mihailo Perovic sebagai striker patut untuk dipertanyakan. Eduardo Perez tenang. Persebaya datangkan striker asing baru asal Brasil, pernah jadi top skor. Ditanya rotasi pemain, pelatih Persebaya enggan membuka skema ke publik. Pelatih Persebaya waspadai Bali United, tak mau ulangi luka gagal di laga perdana. Eduardo Perez yakin Persebaya lebih produktif di pertandingan berikutnya. Persebaya buru pemain asing baru sebelum jendela transfer ditutup. Bali United sudah menanti, Persebaya malah dihantui masalah serius. Rahasia kemenangan Persebaya atas Persita terungkap, Eduardo Perez bongkar strategi. Kebangkitan Persebaya dimulai Francisco Rivera, tercapai targetnya dan siap hadapi Bali United. Perez coba benahi finishing lini depan. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez berjanji untuk membenahi penyelesaian akhir timnya jelang menghadapi Bali United di pekan ketiga Super League 2025-2026. Ia belum puas usai meraih kemenangan perdana pekan lalu. Perez menyoroti masih kurang produktifnya sektor penyerangan Persebaya saat memanfaatkan peluang. Di laga melawan Persita misalnya, mereka seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol. Saya rasa kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol di babak pertama. Bahkan seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, kata Perez dikutip Selasa 19 Agustus 2025. Pria asal Spanyol itu mengungkapkan dari hasil melawan Persita, selain penyelesaian akhir, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari timnya. Salah satunya kreativitas membangun serangan. Tapi ia percaya Dejan Tumbas dan kawan-kawan akan terus berkembang. Kami sangat percaya pada skuad kami, para pemain kami, dan ide permainan kami. Kadang-kadang kami perlu beradaptasi, tergantung kebutuhan dan situasi pertandingan, tegas Eduardo Perez. Ketajaman Mihailo Perovic dipertanyakan. Mihailo Perovic, striker anyar Persebaya Surabaya, mencetak gol dalam 2 laga di kompetisi Super League musim 2025-2026. Striker 180 cm itu bermain selama 76 menit saat Persebaya melawan PSIM Yogyakarta di laga pertama. Lalu, pada laga kedua lawan Persita Tangerang, Mihailo Perovic tampil sekitar 90 menit. Eduardo Perez, pelatih Persebaya, optimistis Mihailo Perovic akan segera pecah telur di klub kebanggaan bonek itu. Menurutnya, pemain kelahiran 1997 itu punya kualitas yang bagus. Saya yakin Mihailo akan segera mencetak banyak gol. Dia pemain yang sangat bagus dan penting bagi kami, katanya dalam sesi latihan Selasa 19 Agustus 2025 sore. Eduardo memahami kontribusi seorang striker dilihat dari golnya. Namun, ia mengingatkan bahwa striker juga bisa berkontribusi dalam hal lain untuk memenangkan laga seperti membuat kreasi serangan hingga penguasaan bola. Banyak orang hanya menilai dari jumlah gol, padahal kontribusi lain juga besar. Misalnya dalam transisi permainan bagaimana dia mengontrol bola dan membangun serangan. Persebaya, kata Eduardo, menggait Mihailo Perovic karena memiliki kemampuan yang bagus. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu percaya Mihailo Perovic akan menunjukkan tajinya bersama Persebaya di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini. Persebaya amankan 1 striker dari Brasil. Persebaya Surabaya bakal kedatangan striker asing baru jelang penutupan bursa transfer. Bomber anyar tersebut disebut-sebut pernah meraih gelar Golden Boot alias top skor Liga. Lewat akun media sosial resminya, Persebaya mengumumkan akan mendatangkan striker asal Brazil. Namun pihak klub belum mengungkapkan identitas sang pemain secara detail. Pemain asing tersebut akan datang di Surabaya pada pekan ini. Ya benar, kami sudah mengamankan 1 striker asing dan dalam 1-2 hari ini dia akan sampai di Surabaya,
Untuk proses pendaftaran sendiri kami sudah melakukan, ujar Media Officer Persebaya Jonathan Yovino Selasa 19 Agustus 2025. Dengan kedatangan striker asal Brazil itu, Persebaya kini memiliki total 10 pemain asing. Klub berjuluk Bajul Ijo ini sebelumnya mengontrak 9 pemain asing. Mereka diantaranya adalah Dime Dimov, Leo Lelis, Risto Mitrevski, Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Bruno Moreira, Gali Freitas, Mihailo Perovic, dan Dejan Tumbas. Di sisi lain, Persebaya sendiri sudah menjalani 2 pertandingan di Super League 2025-2026. Persebaya di laga pembuka sempat menderita kekalahan dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0-1. Namun di laga kedua, Persebaya berhasil mencuri poin penuh dari kandang Persita Tangerang usai menang 1-0. Eduardo Perez enggan bocorkan strategi. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memilih bungkam saat ditanya mengenai kemungkinan rotasi pemain jelang pertandingan kandang kedua melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 23 Agustus 2025. Menurutnya, soal rotasi pemain adalah bagian dari strategi tim yang tidak perlu diumumkan ke publik. Yang terpenting dengan jeda waktu beberapa hari setelah kemenangan melawan Persita Tangerang, tim Bajul Ijo telah melakukan persiapan yang matang. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang rotasi pemain. Yang jelas, kami punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan sebaik mungkin, ungkap Edu Selasa 29 Agustus 2025. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa evaluasi selalu dilakukan usai pertandingan, baik ketika tim mengalami kekalahan maupun saat meraih kemenangan. Hal serupa juga diterapkan untuk menghadapi Bali United. Siapa saja pemain yang diturunkan dan skema apa yang akan digunakan, kata Edu, baru akan terlihat 2 jam sebelum kick-off. Setiap minggu kami perlu dengan video dan evaluasi ini mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan sebaik-baiknya, imbuhnya. Pelatih Persebaya waspadai Bali United. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menegaskan bahwa Bali United bukan lawan yang mudah ditaklukkan, terutama setelah timnya gagal meraih kemenangan di laga perdana saat menjamu PSIM Yogyakarta. Di awal musim, semua pertandingan sulit seperti di menghadapi pertandingan pertama sangat sulit. Kalian juga sudah lihat, ungkap Edu. Selasa 19 Agustus 2025. Menurutnya tidak ada laga yang ringan di awal kompetisi, apalagi Bali United saat ini memiliki komposisi tim yang cukup solid. Meski belum meraih kemenangan di 2 pertandingan awal, Serdadu Tridatu juga belum tersentuh kekalahan dengan hasil imbang melawan Maluku United dan Persik Kediri. Kami tahu potensi Bali United, dan tentu saja kami juga tahu potensi kami, dan kami berharap bisa bermain dengan sangat-sangat bagus. Pelatih asal Spanyol itu enggan terlena dengan kemenangan Persebaya atas Persita Tangerang pada laga kedua. Edu menegaskan tak ingin timnya mengulangi hasil buruk di pertandingan home perdana melawan PSIM Yogyakarta. Kami selalu melakukan evaluasi video sebelum pertandingan, jadi tentu saja setiap minggu kami perlu dengan video dan evaluasi ini mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan sebaik-baiknya, tutupnya. Keyakinan Perez Persebaya lebih produktif. Catatan kurang bagus bagi Persebaya yang musim ini mendatangkan sejumlah pemain asing baru, termasuk strikernya, Mihailo Perovic. Namun pelatih Persebaya, Eduardo Perez, secara tegas menyebut masih sangat yakin timnya bisa tampil lebih produktif. Kami memang baru mencetak 1 gol, tapi saya akan khawatir jika kami tidak menciptakan peluang, kata Eduardo Perez Senin 19 Agustus 2025. Melihat banyaknya peluang yang tercipta, pelatih asal Spanyol itu sangat yakin di pertandingan berikutnya Persebaya akan tampil lebih produktif. Pertandingan terdekat Persebaya akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 23 Agustus 2025 mendatang. Di depan, kami memiliki pemain yang akan mencetak banyak gol. Saya tidak ragu, tegas Eduardo Perez. Keyakinan Eduardo Perez terjadi karena menilai tim terus berkembang, termasuk laga terakhir bisa menang dengan catatan clean sheet. Terkadang pertandingan di liga ini sangat sulit, terkadang pertandingannya terbuka. Tetapi saya pikir kami mampu di semua aspek permainan, jadi sangat bahagia, pungkas Eduardo Perez.
Persebaya ingin tambah pemain asing. Persebaya Surabaya ternyata masih ingin mendatangkan pemain baru. Direktur Operasional Bajul Ijo, Chandra Wahyudi, menegaskan akan terus mencari pemain baru hingga bursa transfer usai pada akhir Agustus 2025. Persebaya sebenarnya telah memiliki 9 pemain tunggal untuk mengarungi Super League 2025-2026. Akan tetapi mereka malah menelan kekalahan 0-1 atas PSIM Yogyakarta pada pertandingan pembuka di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 8 Agustus 2025 lalu. Penambahan pemain baru masih sangat memungkinkan, kata Chandra seperti dikutip Football 5 Star dari laman resmi I-League. Apalagi penutupan pendaftaran pemain sampai akhir Agustus. Namun kami akan berkomunikasi dulu dengan tim pelatih, kata Chandra menambahkan. Kekalahan dari PSIM bukanlah satu-satunya alasan Bajul Ijo mempertimbangkan menggait pemain baru. Mereka mendapat masukan dana segar karena baru saja mendapat sponsor baru. Bajul Ijo menjalin kerjasama dengan produk obat herbal cair Antangin. Rencananya, logo Antangin akan terpampang di seragam kebesaran Persebaya hingga 3 tahun ke depan. Persebaya pun sangat senang dengan kehadiran Antangin sebagai salah satu sponsor baru. Ia menilai kehadiran Antangin akan sangat membantu Bajul Ijo mencapai targetnya hingga 2 tahun ke depan. Persebaya berterima kasih karena target besar menjelang 100 tahun ini mendapatkan dukungan dari teman-teman partner. Ada hal-hal yang kami canangkan untuk 2 tahun ke depan yang semoga bisa diraih oleh Persebaya, jelas Chandra. Dapatkan masalah jelang jumpa Bali United. Meski berhasil meraih kemenangan perdananya di ajang Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya belum sepenuhnya memuaskan pelatih mereka, Eduardo Perez Moran. Kemenangan atas Persita Tangerang justru membuka mata sang pelatih terhadap sejumlah kelemahan yang masih harus dibenahi, terutama di sektor penyerangan. Dalam laga tandang itu, Bajul Ijo hanya mampu mencetak 1 gol, meski banyak peluang tercipta di babak pertama. Eduardo secara terbuka mengkritisi ketajaman timnya dalam memaksimalkan peluang. Saya rasa kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol di babak pertama, bahkan seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, ujar Eduardo Perez Moran Senin 18 Agustus 2025. Produktivitas masih jadi PR besar. Pelatih asal Spanyol itu menyebut bahwa timnya tidak hanya perlu memperbaiki penyelesaian akhir, tetapi juga harus lebih kreatif dalam membangun serangan dari lini tengah. Menurutnya, adaptasi dan fleksibilitas akan menjadi kunci dalam menghadapi setiap lawan di Super League. Kami sangat percaya pada skuad kami, para pemain kami, dan ide permainan kami. Kadang-kadang kita perlu beradaptasi, tergantung kebutuhan dan situasi pertandingan. Tambah Eduardo Perez. Eduardo bocorkan strategi kalahkan Persita. Persebaya Surabaya sukses bangkit dan meraih hasil pada pekan kedua Super League 2025-2026 melawan Persita Tangerang 1-0 di Stadion Indomil Arena Jumat 16 Agustus 2025. Gol perdana dan sematawayang dicetak Francisco Rivera, memastikan Bajul Ijo pulang dengan 3 titik dari Tangerang. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez mengungkapkan kunci keberhasilan timnya dalam meraih 3 poin berharga tersebut. Dalam wawancara pasca pertandingan, Coach Edu menyoroti beberapa aspek penting yang menjadi faktor penentu kemenangan. Poin utama yang disampaikan Perez adalah pentingnya kerja keras seluruh tim dalam bertahan. Akhirnya, mereka kembali memiliki fase yang berbeda, karena tentu saja kami perlu bertahan dari banyak umpan silang dan banyak situasi di kotak penalti, jelasnya. Pelatih mengenali momen-momen penting dalam pertandingan dan mengarahkan waktu untuk tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga pada aspek pertahanan yang diperlukan. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Persebaya dalam menghadapi tekanan dari Persita. Targetkan Bali bakal jadi korban selanjutnya. Persebaya Surabaya bangkit dari keterpurukan setelah meraih kemenangan tandang atas tuan rumah Persita Tangerang.
Persebaya dan Persita bermain agresif di awal babak pertama karena kedua tim mengincar kemenangan perdana musim ini. Berkat hasil menang di kandang Persita Tangerang, Persebaya naik ke peringkat 10 klasemen sementara. Meski Persebaya menang, namun secara statistik, kualitas kedua tim cukup berimbang. Mengutip dari akun Instagram resmi Liga 1 Match, Persita unggul tipis dalam hal penguasaan bola, yaitu 54% berbanding 46%. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Eduardo Perez mengakui laga ini begitu ketat karena kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan perdana. Laga berlangsung ketat karena kedua tim punya tekad yang besar untuk menang, tapi kami bisa memanfaatkan sisi lain lapangan sehingga bisa meningkatkan efektivitas serangan dan menghasilkan gol di babak pertama, ujar Coach Eduardo Perez. Kemenangan ini tentu menjadi modal positif bagi Green Force untuk menjalani pekan ketiga di kandang sendiri, Stadion GBT Surabaya, dengan menghadapi Bali United pada 23 Agustus mendatang.